warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan video kali ini aku pengen banget cerita ke teman-teman tentang tragedi naas pada tahun 2016, tepatnya di tanggal 2 April lalu, yaitu kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun. Jadi peristiwa ini akan aku ceritakan sedetail-detailnya ya guys. Sebelum kita ceritakan, mari kita berdoa untuk almarhumah Yuyun. Semoga Yuyun tenang di alam sana dan diterima di sisi Allah. Mari kita berdoa ya teman-teman untuk peristiwa ini agar tidak terulang lagi ke yang Yuyun berikutnya. Yuyun ini diperkosa 14 lelaki guys. Jadi serem banget kan, 14 orang memperkosa Yuyun. Dan lebih naasnya lagi, jadi dari 14 lelaki ini guys, 7 orang ini masih anak-anak. Dan 2 orangnya lagi, yaitu salah satu teman Yuyun di sekolah guys. Tapi itu kakak kelasnya, dia itu sudah berhenti sekolah karena malas sekolah. Ya maklumlah, pasti kan bandel tuh. Jadi awal mulanya ada salah satu dedemit. Nah dedemit ini kayak komplotannya lah ya, yang belum dipanggil-panggilin itu, menelpon temannya 3 orang, lalu datang ke rumah dan menelpon lagi teman-temannya itu, datang lagi dah itu 10 orang. Jadi kan jumlahnya 14 tuh. Mereka itu pada mabok minuman keras guys. Parah nggak? Dari mabok itu teman-temannya itu juga berkeliling di rumahnya itu, karena rumahnya itu di belakang kayak kebun-kebun karet gitu guys. Dari kebun karet itu mereka pada mabok juga tuh. Nah kita cerita ke Yuyun lagi nih. Yuyun pada saat itu, Yuyun itu lagi balik sekolah guys. Nah Yuyun itu balik sekolah itu sekitaran jam 1, karena jaraknya itu sangat jauh guys. Dari sekolah ke rumahnya itu sekitar 1,5 km. Dari perjalanan si Yuyun ini, lalu bertemulah salah satu lelaki ini yang ada di kebun karet guys, dan menarik tangannya Yuyun. Lalu teman-teman dari lelaki ini menghampiri dan kayak menyergap Yuyun gitu. Dan salah satu lagi laki-laki, yaitu dedemitnya ini, yang memanggili teman-temannya itu, memukul kepala Yuyun dengan kayu guys. Sedihnya lagi dari pemukulan ini, jadi si Yuyun itu udah gak berdaya ya, langsunglah tuh dihabisinya, lalu diperkosa di kebun itu guys. Lebih parahnya lagi, ada lagi guys, sudah selesai dari pemerkosaan itu, ada lagi salah satu temannya itu yang balik dan melakukan lagi guys. Dan itu masih di bawah umur. Nah, sampai seperti itu gara melakukan sudah selesai, tangan Yuyun itu diikat dengan keadaan kondisi telanjang dan meringkuk. Lalu digilingkanlah tuh ke bawah jurang guys, yang kedalamannya tuh 5 meter dari atas bukit gitu ya guys. Dan sebelum nyampe bawah itu udah ditutupin sama daun-daunan gitu. Gila nggak guys? Nggak kerasa kan itu bukan manusia banget. Jangan sampai ada Yuyun berikutnya guys. Balik juga nih ke orang tua Yuyun. Jadi orang tuanya Yuyun ini sudah kebingungan banget guys, karena biasanya Yuyun itu nggak pernah pulang terlambat. Jadi si Yuyun ini udah pulang terlambat dan nggak pulang-pulang sampai sore hari. Akhirnya ibunya ini inisiatif ke tetangga-tetangga untuk mencari si Yuyun. Kayak ada di rumah nggak, ada main nggak. Ternyata enggak guys. Dan tetangganya ini bantu untuk mencari si Yuyun dan orang tuanya Yuyun ini. Jadi dia mencari si Yuyun dari rumah Yuyun sampai ke sekolah, balik lagi, tetap tidak diketemukan. Dan besokannya ibunya Yuyun ini mengadakan pengajian untuk Yuyun, biar Yuyun ini pas pulang ini selamat gitu, dengan keadaan sehat walafiat. Di dalam pengajian ini guys, besokannya tepatnya di tanggal 4 April, seorang warga di desa itu menemukan Yuyun dengan keadaan bajunya tidak ada guys. Jadi kayak telanjang gitu dan meringkuk, ditutupi lah tuh daun-daun. Sedihnya lagi, ketika orang tua dengar kabar itu kan pasti sedih banget kan, pasti nggak nyangka kalau anaknya itu seperti itu gitu. Dan lalu datanglah tuh polisi ke tempat itu. Di tempat kejadian itu polisi sudah membawa Yuyun ke rumah sakit agar divisum. Dari hasil visum itu guys, hasil visum itu menyatakan Yuyun sudah meninggal dikarenakan dehidrasi dan kehabisan nafas guys saat dilakukan pemerkosaan itu. Dari hasil visum polisi itu. Nah guys, dan polisi melakukan tindak lanjut kasus ini sampai ketemu para pelakunya.
Saat bertemu para pelakunya, polisi menemukan 3 orang dulu guys. Dari 3 orang itu dapatlah informasi dan bertemulah semuanya, yaitu berjumlah 14 orang. 7 anak-anak yang di bawah umur guys. Sedih banget kan dari kasus ini. Ternyata anak-anak di bawah umur ini ikut serta hadir guys dari kasus ini. Dari 7 anak-anak ini guys, yaitu hukuman dari polisi itu 10 tahun penjara guys. Tapi ibunya Yuyun ini sangat tidak terima, karena ibunya Yuyun ini pengen banget dari semua pelaku ini dihukum mati ataupun dihukum seumur hidup di penjara gitu guys. Tapi yang namanya hukum negara itu tidak bisa diubah lagi karena sudah prosedur dari pemerintah. Nah, jadi si ibunya Yuyun ini sempat shock banget karena dari 7 orang itu hanya dapat hukuman 10 tahun penjara. Dan beberapa yang lainnya ada hukuman 20 tahun penjara. Dan salah satu dedemitnya ini yang tadi itu yang memukul kepala Yuyun hingga menyuruh teman-temannya itu, jadi kayak dia itu kepala geng lah, itu dihukum vonis mati ya guys. Dari video ini kita bisa selalu belajar agar hidup lebih manusiawi, dan jangan sampai ada Yuyun-Yuyun yang lain ya. Karena di video ini bukan manusiawi banget. Dia melakukan pemerkosaan ini terhadap anak yang duduk di sekolah menengah pertama. Jadi si anak ini baru 1 SMP guys, dan diperkosanya itu sejumlah 14 lelaki. Itu kan tidak manusiawi banget. Dan semoga juga ya guys ya, di video ini yang aku ceritakan ini, semoga teman-teman belajar agar kita lebih menghargai perempuan dan tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberi kesehatan. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.